Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu ta'ala bidahul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan limpahan karunia, rizki dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita semua untuk senantiasa mendatangi majlis-majlis ilmu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan, salam hormat, salam cinta, salam sayang, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Takmir, Dewan Kemakmuran Masjid, para kiai asatidz dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya, dan juga wabil khusus buat universitas. Saya kelamaan di London, sombong. Mayasari Bakti, Universitas Mayasari Bakti, UMB. Dicek di Instagram dan TikTok @unif.mayasaribakti. Nomor telepon 0812 ada di bawah sini. Tutup pandai 2420-2009. Dan alhamdulillah, salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan juga ke teman-teman Mewah Project yang sudah mengadakan dakwah keliling Kota Tasikmalaya. Dan tidak lupa salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada ikhwan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan sama Allah. Dan tidak lupa salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para calon bidadari surga. Apa mau iya gitu. Insya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha mendengar sebuah ketukan pintu di rumah. Lalu kemudian Fatimah membukanya. Dilihatlah sosok yang tidak dia kenali. Kemudian Fatimah mengatakan, siapa di luar? Mohon maaf, ayahku sedang sakit. Lalu kemudian Fatimah mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menanyakan, siapa wahai Fatimah? Tidak tahu ayah, tidak mengenali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tersenyum dan mengatakan dengan tenang kepada Fatimah, Azza, wahai Fatimah, tahuilah yang datang itu adalah pencabut kenikmatan sesaat. Kemudian berlinanglah air mata Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mempertanyakan, di mana Jibril? Kenapa dia tidak ikut? Lalu setelah itu Jibril turun membersamai Rasulullah Muhammad SAW di detik-detik akhir. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mempertanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, apa kamu? Lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di langit malaikat-malaikat sudah menanti. Pintu surga sudah dibukakan selebar-lebarnya untuk. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tersenyum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, hai Jibril, bagaimana dengan umat? Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tenang, itu surga akan dimasuki oleh umat-umat, tidak akan dibuka sebelum engkau dan umat-umat masuk. Sedikit tenang, Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tibalah tugas malaikat maut untuk mencabut perlahan ruh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jika diangkat perlahan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengerang kesakitan. Hai Jibril, begitu sakitnya sakratul maut ini. Lalu kemudian Jibril memalingkan wajahnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai Jibril, mengapa engkau memalingkan wajah? Apakah engkau jijik melihat? Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah kesakitan seperti ini? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai Jibril,
timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut padaku. Jangan timpakan kepada umat, mereka tidak akan sanggup menahan. Kemudian perlahan detik-detik kemudian Rasulullah Muhammad SAW ingin membisikkan sesuatu. Maka kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendekat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara. Rasulullah Muhammad SAW menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu kemudian membisikkan kembali, ummati, ummati, ummati. Maka dikabarkanlah bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW meninggal, akan kutebas leher. Tidak ada yang percaya. Saya tidak percaya, kan? Maka lagi-lagi dan lagi datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada Umar bin Khattab membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maka Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar, baru kemudian beliau meneteskan air mata. Manusia yang luar biasa yang tiada tandingannya di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Manusia yang terbaik. Ada pertanyaan, capek gak jadi orang yang beriman? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini bangetnya? Capek gak jadi orang beriman? Hah? Kenapa nggak zina aja? Kan lagi musim curhat di Oyo. Hah? Main Zeus, judi slot biar jadi kaya, kayak orang gila maksudnya. Kenapa nggak maksiat aja? Kan nyenengin. Oh malah ke masjid sih? Halo, assalamualaikum. Kenapa malah ke masjid? Nyasar.
Kenapa? Kan capek jadi orang yang beriman. Harus sibuk mencintai meskipun tidak dicintai. Membersamai meskipun sering ditinggalkan. Merindukan meskipun sering dilupakan. Menyayangi meskipun sering dikhianati. Mau kayak gitu? Milih dicintai atau mencintai? Mencintai atau dicintai akhwat? Makanya kamu gak pernah bahagia. Tanya yang ikhwan, milih dicintai atau mencintai? Tuh, takbir. Ikhwan setulus itu terus kamu bilang, kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Semoga kamu tetap pegang. Ini yang udah terbaik di masjid aku dari apa ya? Malam Ahad, laki-laki lain lagi kemudian berpacaran. Yang ini terpilih datang ke masjid aku. Takbir. Dari Cesayo, Kualu. Kualu itu hewan yang pemalas. Koala itu tidurnya sehari 20 jam. Dia bangun buat makan sama cari pasangan hidup. Kalau nggak dapet tidur lagi. Persis kayak kamu. Dari Kawalu, dari Kuali. Kuali ada kan? Dari Pasir. Dari Blackwater, Cirebon. Blackwater. Dari Cihabur Beauty datang ke Masjid Agung, pakai motor, gocek temannya. Udah nebeng karena ikut gunungan bensin lagi. Tuntutan deh. Datang ke Masjid Agung, Bismillah, OTW kajian, status WhatsApp, status IG, bikin. OTW kajian, born to right to Jannah. Ayah awal tulis angker lihat. Ternyata bajunya udah hijrah, matanya belum. Kul bi fadlillahi kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, satu, jaga pandangannya. Bilang kalau kamu sering diliatin akhwat, bilang sama laki-laki yang sering diliatin kamu, kau bisa menatapku, tapi kamu belum tentu bisa menetap di hatiku. Jelas. Berangkat sampai sini, parkiran penuh, sampai sini sendal silengit sebutkan di mana tempat iman, helm dibawa Singapura. Yang awal gak mau kalah, dari Ciamis, Sweetwater. Amis itu kan manis, Ci itu water, air. Ciamis, wanita Ciamis itu manis-manis. Karena istri aku orang Ciamis. Dari Ciamis ngelewatin Prima Jasa, ngelewatin truk bungut hidung. Ya apa kalau bahasa Sundanya? Someng, cemong, kopi atau daya, ada mayasari. Kopi, cemong, itu apa? Bungutnya. Ketika kebut-kebutan lewatin bus, truk, kadang lewatin truk pupuk kayak, bau banget. Terus pakai parfum kayak, bau. Pengorbanannya, setiap debu yang menempel akan jadi saksi pengorbanan di jalan Allah. Takbir. Ini anak muda yang dijemputnya ridho Allah. Bismillah, berangkat, siap, kajian, OTW. Kalau Kang Boninya nggak ada, kecewa nggak? Tuh, bagaimana ada salah niat? Kenapa Kang Boninya nggak ada? Misal, maaf, pada dulu Kang Boninya meninggal dunia.
Pasti teman-teman mah yang salah niat, ngasih payah ayeuna. Sabrohal. Lillah, billah, illallah. Maka kemudian semuanya dilakukan karena Allah. Jomblo itu bukan karena kita nggak laku, brother and sister film. Itu jomblo kelas rendah. Jomblo karena nggak laku itu rendah. Jomblo yang elit, militan, elegan, eksekutif, itu jawabannya gini, saya sendiri itu saya bukan nggak laku, tapi saya menjaga cinta saya karena Allah. Belum ada aja orang yang beruntung dapetin aku. Itu jawabannya elegan. Laki-laki, kalau nggak sayang jangan dibilangin pacaran sayang. Bilang sok, aku sayang sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Bilang aja, sesungguhnya aku ingin meluapkan syahwatku. Jujur aja, pacaran itu cuma meluapkan syahwat. Nah, Ustaz, saya pacaran tapi saya nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Jujur saya, Ustaz. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Kalau pacaran itu minimal pegangan tangan, minimal itu ada chat seksnya gitu. Maksudnya chat yang nggak bener gitu. Cium dulu, ngirimnya emoticon, cucu. Kamu gingaps, tiduran, sleep call dulu, sleep call, video call. Sayang, kalau kita punya anak nanti dikasih nama siapa? Abdul. Dia yang udah nikah aja jarang sleep call, so-soan LDR-an. Yang udah nikah LDR-an cerai. Kamu pacaran LDR-an, enggak lah, kalau nggak berani komitmen, tinggalkan. Terus gimana Ustaz? Fokus membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya alhamdulillah karena dia aku termotivasi ke masjid, Ustaz. Sekarang aja aku ke masjid gara-gara dia, Ustaz. Hati-hati, kamu sedang didekati buaya hijrah. Modus syar'i gitu. OTW kajian, mau aku anterin enggak? Nggak apa-apa, nanti kita duduknya jaga jarak. Dijaga jarak pakai ini, nanti aku di batoknya gini lah. Gitu. Sih tadi dia jangan bersentuhannya kita bukan. Oke. Anggur di benang polisi itu kecil. Oh. Saya kadang suka kesel melihat yang pacaran itu. Mas mau pesan apa? Teh manis, gulanya dipisah. Sama tolong itu yang di pacaran dipisah. Aku tuh kalau melihat yang cantik pacaran gak tega. Kenapa? Takut dia disakitin. Aku nggak bisa melihat wanita disakitin. Kesel aja gitu sama laki-laki, makanya gak suka laki-laki. Bucin gitu. Ya. Wanita banyak, pilihnya laki-laki lagi. Kesel. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya Adam jeung Hendra. Jelas ayatnya di Quran surat An-Nur ayat 21 kan? Coba. Surat An-Nur surat keberapa? 30 ayat ke-21. Suka ada di undangan ini ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jelema jeung jelema deui, manusia sama manusia lagi. Boleh nikah sama anime. Nikah pengen sama anime, sama guling, absurd. Rungkat.
Ente. Dari jenismu sendiri, manusia. Manusia berarti perempuan dengan laki-laki dengan perempuan. Tapi Ustaz, aku trauma deketin laki-laki. Kenapa? Dia suka nyakitin aku, Ustaz. Terus kalau kayak gitu, kamu mau sama perempuan lagi? Emang yakin dia bakal bahagiain kamu? Gak, beranak enggak, main trap iya. Aku bilang minta. Say no to LGBT. Hashtag buncit. Siap Tasikmalaya no LGBT? Siap. Bubarkan kalau ada yang pacaran laki-laki macam-macam lengan kita. Pipi kamu gemoy. Satu panggilan. Ajak keluar kita. Dulu aku udah lihat laki-lakinya kayak gitu nih, laki-laki tomboy. Kemana? Setelah cibin. Maka Allah sudah menciptakannya semua berpasang-pasangan. Semuanya. Ada siang, ada malam. Ada susu putih, ada kopi hitam. Berpasang-pasangan. Dihijikan mochaccino, cappuccino, caramel macchiato. Oh, tapi kopi naik. Ayah padahal di Mayasari itu guna. Enggak, ini saya bercanda ya Ustaz ya. Saya padahal saya nggak tahu narapin kopi itu nggak boleh. Berharap kepada selain Allah musyrik. Siang malam susu kopi hansip drum ayah pasangan di mana ayah drum pasti ayah hansip. Semua sudah berpasang-pasangan, tapi Ustaz sekarang susah, saya takut untuk menikah. Kenapa? Banyak berita tentang perceraian, selingkuh, dan nggak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Ustaz, bestie, kamu salah cari laki-laki di luar sana, dan kamu membiarkan ketulusan cinta kita yang dari sini. Jangan bilang semua laki-laki itu sama. Sorry, kami yang ada di sini berbeda. Kami akan menyayangimu dengan sepenuh hati, insya Allah. Membimbingmu untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sama kami? Sorry, limited edition. Ayo. Orang Rusia udah banyak yang masuk Islam. Orang Korea udah banyak yang masuk Islam. Pertanyaannya, Islam terbesar ada di mana? Indonesia. Maka kalau orang Rusia pengen cari laki-laki yang soleh, baik, humble, kira-kira ada di mana? Indonesia. Tanya kepada laki-laki Tasikmalaya, pilih AWW Rusia atau Tasikmalaya? Rusia. Ya. Kalau Wan Ahmad mau pilih laki-laki Arab atau Tasikmalaya? Emangnya dia mau sama kamu? Beda bos, kayaknya. Beda. Oh, laki-laki ini adaptable. Kabarnya di Jepang laki-laki idaman adalah laki-laki orang Indonesia, terutama orang Tasikmalaya, karena rajin orang Tasikmalaya itu. Payung jadi kerajinan, ya kan? Ada namanya payung gelis, udah payung bikin dilukis lagi. Orang-orang Tasik itu kreatif. Insya Allah, pengusaha bus orang Tasik, lobana, iya nggak? Ada Tasco, Tasik, apa sih? Tasik Corporation, ya kalah pokoknya. Kemarin Pak Hajinya meninggal dunia, saudara kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Cari laki-laki yang terbaik di hadapan Allah. Jangan cari laki-laki yang selain dari ada yang di masjid. Ya Ustaz, casingnya kelihatan baik tapi nyakitin. Hati-hati. Spek masjid daleman jalanan ada. Spek jalanan daleman masjid ada. Terus gimana Ustaz? Jangan cari yang sempurna untuk menikah, tapi sempurnakan cintamu dengan menikah. Maka seseorang yang tepat itu gimana? Yang datang tepat, datang pada waktunya. Akhwat, tidak perlu khawatir. Jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Datang nanti juga. Paket. Nah, itu mungkin jodohnya. Tukang JNT, tukang paket. Gak jadi hina. Pekerjaan yang mulia, ngapain nikahin yang coba? Akhwat nikahin yang ganteng, kaya, mau nggak? Soleh, mau? Speknya langitan. Itu ketika diabur deg-degan. Dia ke kantor, kita yang stres. Makanya carinya yang spek-spek gini aja lah. Spek gini mah diabur kayak, lingkung diabur kayak. Info karena ulin kemana kita yang mau ya. Spek yang kayak begini mah nenangin pasti. Ini spek-spek yang kayak gini ada masalah rumah tangga, teteh lagi marah, dasar papa ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Tenang, pelan-pelan Pak Supir. Wah, sepeda Nabi ada. Ibu-ibu itu lucu. Mestilah kelakuan ibu-ibu itu kadang random. Senang lihat. Maka semuanya sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bagaimana sekarang? Jemput cintanya Allah. Udah bukan sekedar mencintai makhluk biasa, kamu pasti akan kecewa. Ayo, ibu-ibu yang sudah nikah, sayang sama suami? Kenapa nggak dijawab? Kayak yang stres, kayak yang menyesal. Sayang sama suami? Cinta sama suami? Ada nyebelinnya suami? Ada nyakitinnya? Banyak. Tapi masih mau bertahan sama suami? Masih. Jangan cepat-cepat buru-buru bilang cerai. Ketika cerai cari yang lain, belum tentu speknya itu sama dengan suami atau bahkan di atas suami, belum tentu. Bertahan dengan suami yang ada, ayo mulai kita perbaiki bersama. Makanya kita anak motor, prinsip anak motor itu sederhana. Kalau motor rusak, itu bukan diganti tapi diperbaiki. Makanya kita tuh kalau ada cinta, permasalahan-masalah cinta dalam rumah tangga, kita nggak pernah cari ganti, perbaiki. Paling nambah motornya. Bahaya. Maka tugas kita jemput cintanya Allah. Gimana caranya menjemput cintanya Allah? Ya, Quran surat Al-Imran kan ada. Gimana suratnya ya? Ada yang ingat? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu ingin dicintai, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar berpakaiannya, bukan sekedar minumnya, bukan sekedar makannya, tapi semangat hidupnya, perjuangan hidupnya, pengorbanan dalam kehidupannya. Ayo sama-sama kita ikuti. Nabi Muhammad SAW senantiasa perhatian sama rakyat kecil. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi teladan yang terbaik di komunitas lingkungan masyarakat. Nabi Muhammad SAW senantiasa peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Sebel nggak lihat begal? Halo, assalamualaikum. Kesel nggak lihat begal? Kalau kesel, ayo jadi musuh bersama yang kayak gitu. Halo, assalamualaikum.
Kesel gak lihat orang yang mabok? Kesel. Ayo jadi musuh bersama. Yang kita musuhi sifat dan sikapnya, tapi jangan orangnya. Orangnya pengen kita sayang karena dia masih dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikasih nafas, masih punya kesempatan buat tobat. Ajak buat dekat sama Allah. Gimana caranya? Ini salah satunya Tabligh Akbar, Masjid Agung, Kota Tasikmalaya, barengan Universitas Mayasari Bakti. @unif.mayasari bakti. Informasi kodong 122420 2009. Daftar online sekarang. pmb.mayasaribakti.ac.id. 22 Juli 2023 Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Universitas Mayasari Bakti, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Bukan kurang gede. Ayo kurang sih. Subhanallah, ya Allah, so ganteng banget sih dia. Sebel. Gemoy. Sebel. Kelihatan sih dia tersenyum dan bahagia. Kamu nggak tahu kalau dia menyimpan ribuan luka dan air. Pria itu paling pandai menyembunyikan air matanya. Dia nggak mau kelihatan lemah di hadapan wanita. Laki-laki itu kalau nangis coba. Biasa. Jadi bro. Aman teman, santai. Laki-laki itu berusaha tetap kelihatan tough, kuat. Cewek, Desti, dengan curhat. Cerita kencan, anggus, curi terus. Gitu curhat. Wanita itu kan pengen paling sering, paling pengen diperhatiin, disayangin, dimanjain, dikepoin. Wah seneng banget itu. Dipuji, wah itu milik teman-teman semua akhwatnya. Makanya kalau punya masalah langsung bikin status. Oh, itu ya caranya. Nah, itu mengundang buaya-buaya hijrah bermuncul. Kalau mau curhat sama aku aja. Kebenaran nanti aku jemput. Wah, itu seneng ketika ditanggapin gitu. Foto, baru potong rambut sis, posting, pengen dipuji. Ih cantik banget, makasih sayang. Itu sesama akhwat bilang kayak gitu sih biasa. Coba lelaki foto, beda. Lelaki foto posting di IG, model rambut baru, meskipun pakai emot kacamata hidung, gaya gitu. Hanya yang komen, ganteng banget, coy, kan asa jijik lah. Mau gimana? Akhwat jalan keluar dari Masjid Agung pegangan tangan sambil gini-gini, bari megang balon, biasa ninggalin lelaki. Coba sepengan lengan, bari megang sebelah Rafael. Nah, gue ninggalin dia. So wanita naik motor pelukan, biasa. Laki-laki naik motor angker itu asa ya si beda laki-laki. Nah itu laki-laki. Kayaknya saya takut juga ini spanduk segede ini. Universitas Mayasari Bakti nanti setelah acara ini akan dijadikan apa ini? Segede ini coba. Biasanya sih nutup barangka. Saya pernah lihat di Cimahi Pak, di Cimahi poster saya jadi tutup becak. Itu aduh ya Allah ya bermanfaat sih alhamdulillah, tapi ruh saya tinggalin. Yang terakhir di daerah Popo juga ada. Itu jadi alas duduk ibu-ibu netekan daging kurban. Pakai tiup. Oh ditendang torpedo, dicetrol. Gak apa-apa lah, nah, memang hina kita mah, pengen dimuliain siapa kita, pengen dipuji-puji lah siapa kita, nggak layak dipuji sebenarnya kita, spek-spek kayak kita. Nabi Muhammad SAW yang paripurna luar biasa aja masih dihina. Jadi kadang kita jangan baper kalau kita dihina. Kamu ya, so alim. Terus kita jadi baper bilang, ih sakit hati banget aku digituin dong. Kesannya tuh gue kayak, wah gak usah gitu. Balas aja, iya gue so alim daripada lu so kotor.
Jadi nggak usah terlalu baper ngadepin hinaan. Alhamdulillah kalau kita dihina, caci maki, dapat bonus pahala. Tapi nggak segampang itu kan? Iya sih, nggak segampang. Tapi kalau orang yang beriman itu punya konsep, dia sadar bahwa setiap sesuatu yang menyakiti dirinya, menghinakan dirinya, menjatuhkan dirinya, dia tahu dia bakal mendapatkan tunjiku min azabin alim. Dia akan selamat dari azab yang pedih. Nahan buat nggak pacaran itu bagi anak muda berat. Aku tahu banget, ngerti banget, susah melawan gejolak rasa yang ada. Melawan gejolak rasa yang ada. Sakit kadang buat nggak pacaran, nggak mau pacaran, malah WhatsApp si Abdul, ganteng lagi, baru hijrah juga. Assalamualaikum Dewi, apa kabar, sehat, mana aja. Kemarin nggak sengaja lihat kamu di Masjid Agung, aku ada di depan loh, pakai peci biru, yang gambar maung itu loh. Versi, kan bukan versi. Main ya? Ah? Sekurang ke guru aing patina. Soalnya orang di FM 2023 pakai versi Puna. Karena mun eleh oke. Ulangi deui di awal. Kalah sama PSM. Gak boleh hidup kita rusak gara-gara versi. Tapi gue akhirnya kesel. Kalau versi bukan di hati itu begitu. Gak dengar versi kalah tuh kayak, innalillahi, ya kamu udah hijrah. Maka kalau botak, teman-teman botak, gue botak takut nonton ke stadion beda. Karena kita udah hijrah kan, yel-yel kan. Pas mau main, takbir, Allah Akbar. Wah, itu pemain Persib serasa jihad. Apa mereka Yahudi? Jadi ngatain wasit itu kita nggak mau berdosa. Kita pengen ngatain wasit itu tetap menjadi zikir. Wasit, astagfirullah. Bagus. Sampai mana tadi? Kecintaan berlebih kepada sesuatu itu bisa menyiksa. Makanya harus dikonversi untuk menjadi kecintaan kepada Allah. Jadi kayak yang simpel. Contohnya, seorang istri mencintai hanya karena suami, karena ada sesuatu yang disukai dari suami. Contoh, hartanya. Ketika hartanya berkurang, bisa jadi berkurang juga cintanya. Seorang istri mencintai suami karena jabatan. Ketika jabatannya kemudian diambil sama Allah, dijatuhin, bisa jadi berkurang juga cinta dan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita cintai, tapi itu unsurnya dunia, itu pasti akan membuat kita jadi bermasalah. Maka kecintaan kepada pasangan, kepada seseorang, atau kepada sesuatu itu harus berlandaskan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Itu baru tepat. Kecintaan kepada ilmu. Kan kata Rasulullah Muhammad SAW, jadilah seseorang yang berilmu, atau jadilah seseorang yang senantiasa menyampaikan ilmu, atau jadilah seseorang yang senantiasa mempelajari ilmu. Yang paling terakhir, jadilah seseorang yang mencintainya, cintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, gak masuk semuanya. Maka ketika kita datang ke majelis ilmu di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, ngerti gak ngerti, duduk kita. Mungkin gitu dulu, yang penting nikmatin aja dulu. Pelan-pelan hidayah akan masuk ke dalam tubuh kita. Segala sesuatu itu kadang suka ditanyain, gimana sih Kang caranya istiqomah? Jangan nanya, banyak nanya dulu, gas aja dulu. Lakuin aja dulu apa yang sudah kamu ketahui untuk bisa kamu kerjakan. Lakuin aja dulu. Tahu kita bahwa subuh harus ke masjid, gas, barengan teman-teman baik kesubuhan. Yang baru tahu kemudian bahwa saya harus berhijab, Ahmad, hijab aja dulu, semampunya dulu. Belajar dari hijabnya yang lain,
baru hijab lilin, hijab cekek, ya, anu mun seuri, mun makan bakso Firman, cekek langsung, hijab cekek. Baru kemudian di hijabnya dibrain, digedein, misalkan pelan-pelan, belajar pelan-pelan, Bismillah. Berproses, berprogresnya itu satu, hanya dengan ilmu. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk kemudian mendakwahkan Islam. Kota Tasikmalaya, anak mudanya yang bisa ngedakwahinnya siap, bukan cuma Handi Boni. Teman-teman yang bisa ngedakwahin teman-teman yang ada di Mayasari, yang ada di circle-circle yang lain, ya teman-teman sendiri. Pertanyaannya, ada nggak teman-teman di WhatsApp kita yang masih belum hijrah? Kira-kira ada nggak? Ada nggak teman di WhatsApp kita atau di Instagram atau TikTok kita yang masih belum sholat atau belum berhijab? Ada nggak kira-kira? Ada. Siapa yang bisa ngajarnya? Kan mereka nggak follow Handi Boni. Maka kemudian tugas kita apa? Sebarkan informasi dakwah kebaikan. Bikin instastory, guys, at Masjid Agung ngaji bos, senggol dong, bagus. Wah, iya Ustaz, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Posting aja tuh, Bismillah, pengen ngajak teman saya untuk bisa hijrah. Siapa yang kesini datang sama temannya? Ada? Yang bawa temannya banyak? Tuh, Masya Allah, hebat. Susah nggak ngajak teman kita? Susah, nyebelin itu kan. Kadang harus dijemput, ada yang dipaksa. Jadi berangkat enggak? Kalau kamu berangkat, aku juga berangkat. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Temenin. Kalau kita punya teman yang sering ngajak kita ke kajian, limited edition in 2023 itu dibenci sama Dajjal ya. Dajjal nggak suka sama teman yang suka ngajak teman kepada ketaatan. Gak apa-apa dibenci sama Dajjal, asal jangan dibenci sama Allah. Ngajak teman untuk senantiasa kajian, istri kajian yuk. Alah soal itu enggak, aku juga masih belajar. Malu tapi aku belum dihijab. Gak apa-apa, pelan-pelan. Pakai kalung aja dulu. Pelan-pelan. Kunti aja pakai gamis. Syar'i panjang. Bagus ya lihat kunti itu kan. Ngomong-ngomong kalau tuyul itu bisa ngambil uang kenceleng masjid nggak sih? Gak tahu ya. Ya kira-kira aku yang pernah biara tuyul? Gak bisa kali ya. Kalau masuk ke masjid dia jadi syahadat, nanti jadi muslim. Dia jadi ngambilin uang di rumah ibadah tempat lain. Masa sih kayak gitu? Enggak gitu juga kali ya konsepnya. Tapi bodoh amat, nggak usah dipikirin tuh kan. Umat tuyul Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulainya dari mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mulai mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli bukunya di beberapa toko buku online bisa. Toppad, Tokopedia, Shopee. Nah ini saya ingat dulu. Guru saya pernah ucapkan hal yang luar biasa. Padahal jauh ya. 2000 nanti pasar bakal pindah ke Jero Imah. Sudah deh, hanya pasar pindah ke Jero Imah, kebayang. Imah itu dagang kampung, dagang lima, ini pindah ke Jero Imah. Sekarang, hebat. Istri saya bisa sulap, gak kemana-mana, baju nambah, hijab nambah, bisa. Dan suka terdengar suara kuib di pagi, siang, atau sore hari. Oke. Itu masih mending. Tapi kalau udah double impact, itu yang oke. Ya, atas nama ini Kartini, ya. Dan Handi Boni, ya.
Ini paket, oh iya, mas, maaf, COD ini mas. Oh, pasti lagi dari mana? Maaf, sedekah yang terbaik sama istri kamu. Apa yang gak buat kamu sayang? Kalau yang terbaik buat istri mah kasih aja, selama ada. Kalau nggak ada, cerik. Wih, orang badan cerik gitu. Penghormatan laki-laki, satu, takwa. Dua, harta. Suami yang sering meninggalkan sholat subuh, ada wibawanya depan istri. Hilang wibawanya, nggak pernah sholat, apalagi sering main judi. JUDI. J, jual sana jual sini. U, utangnya di mana-mana. D, dibenci istri, anak dan teman-teman. I, rujit pokoknya. Orang yang judi. Jangan pernah selesaikan urusan dunia dengan cara maksiat kepada Allah. Jangan. Tapi gimana nih Ustaz utangnya? Beresin, janji gak ngelakuin lagi. Maka yang pertama, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita udah mulai mencintai Rasulullah Muhammad SAW, visi misinya udah sesuai kayak Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa yang bangun tidurnya gak memikirkan perkara umat itu bagian dari umat. Maka kita mulai mikirin, jangan terlalu jauh-jauh mikirin, wah ini negara kita 2024 pakai begini, jauh tinggi. Mikir aja dulu sekarang gimana Tasikmalaya untuk kemudian bisa jadi baik. Sebelum kota Tasikmalaya lebih besarnya, pikirin sekecamatan. Kecamatan nggak sanggup, oke, pikirin sekelurahan. Kelurahan belum sanggup, ayo pikirin se-RW. Se-RW belum sanggup, se-RT. Se-RT belum sanggup, se-IMA. Se-IMA belum sanggup, diri sorangan. Perbaiki supaya tidak merugikan diri kita dan orang lain. Maka setelah itu gimana? Ayo bergerak membangun peradaban yang lebih baik. Gimana caranya kan? Ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membangun peradaban kemudian di Mekah atau di Yathrib atau yang akhirnya kemudian berubah menjadi Madinah. Lihat peradabannya, apa kebaikan yang bisa kita mulai dari hari ini? Upgrade your skill, upgrade your knowledge, upgrade your everything. Improvement, baca buku, banyak belajar, ada www.youtube.com, bisa belajar apa aja, bahasa Inggris, speaking in English very well with Lucy, ada belajar bahasa Korea, ada channel bahasa Korea, kan bisa nggak? Ini oh, nih, kamaran na, kalau dia cekain gitu. Belajar bahasa Jepang. Tashiwa boni desu. Dozo onegaishimasu shimasu. Genji. Belajar bahasa Thailand. Ningham. Salangham. Belajar bahasa banyak, upgrade skill dari situ. Mau belajar Quran belum bisa tasih, jangan malu belajar baca Quran daripada udah kolotnya nggak bisa baca Quran. Susah mending dari sekarang anak muda, jangan gengsi, banyak guru ngaji di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batata atata, gak usah mah. Di rumah ada namanya PAUD. Apa itu Kang? Pendidikan Al-Quran usia lanjut. Taruh pakai kacamatanya udah gitu, masih ngaji. Ya, za, ya, za. Ubuntuna Ustaz, sok kemana nih? Ijazah, semuanya ijazah. Enggak apa-apa. Dan tua. Tapi semangat dulu, apalagi anak muda. Wah, dari sekarang upgrade skill. Belajar apa? Quran, nahu sorot, wah yang pesantren yang banyak. Amsilati, saya juga baru belajar. Maka huruf al-jari wa yamin ila hatta khola hasya ada fi'an ala. Tahu nggak? Belajar matahna. Saya juga baru bisa segitu aja udah sombong, baik.
Belajar, semangat belajarnya. Apa yang bisa dipelajari? Ayo kita pelajari. Yang bisa improvement diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Baca buku, kalau mau baca buku luar, ada yang bagus. Atomic Habits, karya James Clear. Psychology of Money, bagus. Buku-buku kemudian Buya Hamka, udah mulai banyak sekarang di Gramedia. Tasawuf modern, pribadi hebat, muslim, jiwa kepribadian muslim. Ada lagi sejarah Islam di Nusantara, karya Buya Hamka. Banyak buku tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hayati. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda mendapatkan sisa. Pemuda itu nggak boleh mendapatkan, nggak boleh. Bagusnya dapetin perawan lagi. Makanya Jainuddin bilang pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda menikahi yang sisa. Pemuda dapetinnya perawan lagi. Tapi sekarang stop, janda memang melimpah. Sudah yang mana? Sudah yang mana? Sudah yang putih. Adalah godaannya luar biasa. Tapi janda zaman Rasulullah Muhammad SAW itu dibina, dijaga, disantuni. Kalau sanggup nikahin. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai menikahi janda tapi menjandakan istri. Hati-hati, kepincut kayak gitu. Laki-laki yang mau serius, tolong jangan permainkan hati janda. Kalau emang mau nikahin, nikahin. Bagi yang dudes, duda, duren, duda keren, mau nikahin jambu batu, silakan. Jambu batu, janda manis baru beranak 1. Silakan. Wanita yang perawan, cari laki-laki yang kemudian baik agama. Tahu mana tuh lihat baik? Yang terbaik apa? Walidiniha, yang terbaik agamanya. Laki-laki, hati-hati cari wanita, lihat nasabnya. Benar nggak ini ayah kandungnya? Karena kan dia kemudian hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah, dia adalah hasil dari luar nikah. Hati-hati. Berarti tidak boleh ayah kandungnya, meskipun ayah kandungnya tidak boleh menjadi kalau enggak sah pernikahan. Lihat nasab dari wanitanya. Dari rahim mula akan lahir anak-anak yang senantiasa membawa peradaban Indonesia menjadi lebih baik. Makanya sukses solehnya anak itu ada di rahim. Suksesnya datang kopi. Suksesnya anak, hebatnya anak itu tergantung dari bagaimana ibunya. Halo, assalamualaikum akhwat. Hanya akhwat, jangan terlalu sering main TikTok live, bari nyesel. Hai, makasih Asep topinya. Bari nyesel isu-isu. Makasih. Ada yang nyuapin majikannya yang udah kakek-kakek live. Jam 2 subuh ayo kene, kadang yang suka dibuka ini. Orang apa? Saya riset. Jangan ngabisin waktu kita dengan sia-sia scroll TikTok, nggak ada beres-beres. Gosip kita ikutin. Oh itu ternyata tato di balik punggung itu ternyata si Pak. Kenapa jadi kita pikir? Oh yang ini cerai, oh ini ternyata apa? Oh ini ada sapi ribut sama Pak RT. Nggak usah. Saya emang nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Terlalu sibuk baca Quran. Fokusnya gimana? Upgrade, improvement. Baca bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Pengen tahu tentang digital marketing? Belajar. Punya skill, belajar. Kalau nggak punya skill, lihat skill yang kita nggak punya apa. Ayo, tanamin dari sekarang. Mulai belajar. Nggak punya laptop, beli kalau ada uang. Kalau nggak ada, nabung. Nggak ada lagi, join afiliator, TikTok, dagang. Oke kakak, hari ini beda toko, beda harga, silakan cek keranjang kuningnya di sebelah sini pojoknya. Lihat yang item nomor 18-nya, silakan kakak. Ya terima kasih udah check out, langsung check out aja langsung kakak, silakan beda harga, langsung ya kakak ya. Iya terima kasih Daniel, udah check out, terima kasih ya Daniel. Enggak apa-apa, ngabulah tuh 24 jam isukan. Jaga waktu lah 5 jam, live-nya pengen dagang, boleh, bagus. Kreatif, harus sekarang kreatif, cari duitnya gampang. Halo, assalamualaikum. Apalagi laki-laki, halo laki-laki. Gak boleh punya mental miskin, menyerah, putus asa, melendoy.
wala tahinu wala tahzanu. Nggak boleh. Semangat al-himmah al-aliyah. Kita harus punya cita-cita semangat yang tinggi. Kalau mindset kita bilang kita miskin, kita nggak bisa, kita nggak mampu, jadi miskin, nggak bisa dan nggak mampu, makin hancur itu. Positif thinking aja, Ustaz. Tapi saya lahir dari keluarga yang tidak kaya, nggak apa-apa. Memang syarat sukses harus dari keluarga kaya. Ada yang lahirnya dari keluarga kaya tapi mempermalukan orang tua. Jadi anak pejabat tapi kemudian menghinakan orang tuanya, bikin malu orang tuanya. Yang paling aneh udah dari keluarga yang biasa aja, ngeberatin orang tuanya, nyusahin orang tuanya, kerjaan yang loyal. Misalkan Bang Subilan itu kasihan banget saya ngeliatnya kayak gitu. Itu dia kalau lagi ngedoa, ya Allah, hilangkan beban dalam keluarga kami. Setan dulu gitu. Ternyata setan beban keluarga. Laki-laki ini Ahwat sudah siap menikah. Ahwat siap nikah? Coba angkat tangan yang siap nikah. Nah, yuk kawin cirinya. Jangan lihat laki-laki melihat ke saya aja, saya yang lihat, saya yang pilihin. Kamu nggak yang menghadap atau enggak? Live YouTube ya. Akhwat yang siap nikah silakan angkat tangan. Tuh, nggak usah malu-malu. Pengen nikah nggak? Sok, angkat kakinya. Tangannya. Mohon maaf. Akhwat yang siap nikah angkat tangan. Tuh banyak. Tuh makin banyak. Tuh. Masya Allah. Siap akhwat. Ikhwan yang siap nikah angkat tangannya. Ini laki-laki akhwatnya udah siap. Saya siap nikah Ustaz. Laki-laki alasannya apa? Ustaz. Biaya nikah 50 juta. Catering 30 juta. Rias pengantin 20 juta. Waduh Ustaz. Saya udah ngitung-ngitung kalau ngundang 500 rata-rata amplop sekian aja di perhitungannya repot. Gak nuntuk Ustaz. Ribet, nikah itu simple. Datang ke KUA, klik ketemuan, deal, jadi langsung masuk Oyo dalam keadaan halal, enak, masuk hotel Horizon dalam keadaan halal, nikmat. Itu saya kelihatan banget. Ada pasangan muda-mudi masuk hotel ketemu sama saya di lift, deg-degan dia. Mana ada mau diazab atau kurang gitu. Dan kurang dipelongkan. Mau disekat, takut udah nikah juga. Tapi kelihatan gerak-geriknya. Terus membisik ke teman cowoknya. Sekarang mah ngomong, ibu banget ini bisik. Si iya sebenarnya. Gak bisa dilepasin kan? Si gacet. Makanya kalau mau zina mikirnya gitu, gimana kalau pas zina itu hari terakhir saya hidup sok. Kumaha malu kan? Ditemukan muda-mudi pae di hotel gacet. Oke kan? Viral se-Indonesia, dunia dan akhirat itu viral kayak gitu. Jangan. Karena sarana istighfar itu disiapkan sama Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Saya gak akan bosan ingetin. Banyak-banyaklah berucapkan istighfar. Satu, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ittiba, ikut aja. Kata Nabi begini, ikut. Kata Nabi begitu, gas. Kata Nabi, cari wanita yang baik agamanya, nurut. Cari laki-laki yang baik agamanya, nurut. Boleh nggak lihat fisiknya? Boleh. Jangan lihat, silakan lihat yang membuat kamu tertarik. Bibirnya, hidungnya, kempotnya, alisnya. Ih, seneng nih lihat kempotnya kayak Kim Sen Ho, boleh. Itu juga kayak Won Bin, boleh. Itu kayak ini kayak artis Korea banget, gemoy-gemoynya. Siapa? Kim Jong Un. Oh, silakan. Ikhwan, boleh juga melihat wanita dari apa yang disukainya. Gador, nanti ada. Kalau wanitanya bercadar, boleh kemudian diperlihatkan wajahnya. Desir pasir di mata. Boleh. Istri saya bercadar juga. Tiap saya nyampe rumah, ketemu istri, suka penasaran. Wow. Surprise. Oh, jadi beda aja. Tambah cantik aja. Karena jalan pagi. Boleh
melihat cantiknya boleh, lihat hartanya boleh. Dalam arti lihat laki-laki kemampuan kerja keras untuk dia mendapatkan harta. Jangan nikahin laki-laki yang malas-malasan dan cari yang kerja keras, hard worker, pekerja keras, tukang tambang. Enggak, maksudnya semangat kerja kerasnya, kerja keras, gak putus asa. Dan yang paling berikutnya adalah yang paling terpenting, visi misi pernikahannya menjadikan ini menjadi ibadah, itu udah terbaik. Sehingga ini sebenarnya bukan sekedar tentang cinta dan menikah, tidak, tapi ini lebih dari itu, yaitu membutuhkan dulu kecintaan kita kepada Allah. Yakin gak sama kalimat dan ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat cintanya dari Allah, dan yakin gak sama janjinya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita pacaran, kita yakin gak? Suka percaya gak apa yang diomongin sama pacar kita? Suka percaya gak? Dia bilang sayang, kita percaya. Janji aku bakal nikahin kamu nanti. Saya dapat chat minggu lalu, mohon maaf ya Kang, aku sakit hati banget. Kenapa? Aku ditinggalin sama pacar aku. Oh ya, alhamdulillah kalau udah putus ya. Iya, tapi aku malu kan, oh udah ketebak sama jebol ya. Gak, maksudnya, kok kasar banget sih? Oh, iya, kenapa hilang keperawanan sama dia? Emotnya langsung nangis banyak. Percuma deh, menyesal dan terjadi. Aku sakit banget Ustaz. Padahal pas ngelakuinnya dia janji bakal nikahin aku. Tolong kasih semua. Ternyata begitu aku ngasih semuanya, aku lupa bahwa gak akan pernah dia sebenarnya nikahin aku. Dan dia benar-benar selingkuhin aku, Ustaz. Sakit banget Ustaz. Dan dia bahkan melakukan hal yang sama dengan selingkuhan. Aku harus gimana Ustaz? Tinggal. Tapi dia udah oprek aku Ustaz. Oprek. Bahasanya apa sih? Unboxing aku Ustaz. Terus aku bilang, dan mau kamu bertahan dengan laki-laki yang selalu mengkhianati kamu dan janjinya nggak bisa dibayar? Nggak mau Ustaz, tinggalin. Terus gimana Ustaz? Tobat, jangan lakuin lagi. Kalau benar-benar pengen nikah, pakai cara Allah dan Rasulnya, bukan dengan cara nafsu kamu. Tempatkan akal di depan nafsu kamu, jangan tempatkan nafsu di depan akal kamu. Nggak akan benar. Boleh aku nanya? Iya Ustaz. Kira-kira kalau orang tua kamu tahu tentang ini, kecewa? Ya Allah, cuma ya Allah, maafin aku saja. Minta maaf sama Allah. Kamu udah mengecewakan Allah dan orang tua kamu. Ampun sama Allah. Gimana aku harus tobatnya Ustaz? Salat tobat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Banyak berdoa sama Allah tobat. Doain aku isi koma ya Ustaz. Sinjang. Kalau pengen isi koma baca Ali Imran ayat 8. Jadi pegangan doa itu. Ya Ustaz, makasih. Dan 1 bulan berikutnya posting bobogohan deh. Akhirnya tapi inilah dakwah, nggak boleh berhenti ngedakwahin. Ingetin aja terus. Hati. Gak dibales. Memang obat itu bagi orang yang sakit itu pahit. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran. Orang lagi jatuh cinta, susah dinasehatin. Susah. Lagi cinta. Kopi udah datang ya. Ini ada sesi tanya jawab. Udah ditulis di kertas, di estafetin ke depan aja. Kalau ada yang nulis di kertas ya. Ada, kalau ada, atau mau di WhatsApp ke nomor 081123144488. 081123144488. Nanyanya yang benar dan jangan pernah
pernah video call jam 2 subuh, kurang kesare, dan jangan nanya lagi, ini Ustaz Boni, nggak usah. Sampai minta video call, pengen mastiin banget saya, itu ngapain? Saya udah balas, iya ini saya. Kalau ada yang nanya, silakan di WhatsApp, nanti saya bahas. Maka yang pertama kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Udah fokus kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang keduanya kan, setelah itu bagaimana? Ingat prinsip yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Do what Allah loves and always love what Allah said. Do what Allah loves. Lakukan apa yang Allah cintai. And always love what Allah said. Dan selalu cintai apa yang Allah sampaikan. Pasti yang terbaik. Maka Quran ini kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu di Quran surat Yunus ayat ke-57. Bahwa Quran ini adalah ya ayyuhan nas ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Quran itu sebagai obat, mau'izah, nasihat dan lain-lain. Quran itu sebagai hudan, petunjuk, rahmah, kasih sayang. Maka tugas kita ini akhirnya menjadi sederhana kalau kita mau mulai menyederhanakan. Mau memulai dari mana hijrah kita ini? Ikuti Rasulullah Muhammad SAW yang paling kita bisa ikuti. Supaya Masya Allah ngerepotin loh, padahal nggak usah saya terlalu gini kopi siloka padahal mah jadi ngerepotin kopi hidung sih tadi nggak boleh. Ini adalah karunia dari tadi saya bahas di Perum Permata tentang regensi, itu baik banget karunia Allah itu. Coba kita jarang mentafakuri apa yang udah Allah beri sama kita. Contoh permasalahan buntut gigi. Apakah gigi kita pernah manjang, gondrong, repot? Gigi kita tumbuhnya cuma segini, dah. Nggak ada itu istilah, aduh buntut tapi pada akar ke mana? Ini pada gunting buntut. Pas segini giginya. Ada geraham, ada taring, ada gigi seri. Gimana kalau gigi kita semuanya gigi taring? Repot, susah kita makannya. Geraham sebagai penghancur, taring sebagai pengoyak. Kemudian kita gigit beserta dengan air liur, dilemesin makanannya, sampai kemudian diserut ke sini, ngesot ke sini. Berlanjut ke sini kan, cek, diproses ke sini, ditelan, mengalir, diolah, sampai berhari-hari yang zat-zat yang bermanfaat langsung dialirkan, diubah jadi mineral, protein, vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, kolesterol, sebagian lemak, langsung jadi sesuatu yang tidak berguna dikumpulkan di tempat yang paling bawah, nunggu waktu loading out. Maka tibalah waktu loading out, ada alarmnya, langsung terasa mules, cari toilet terdekat, itu subhanallah. Ini jijik tapi keren. Ma'rifatnya asik. Coba. Pas mules terjadi dorongan sedikit, prosesnya cepat dan berlangsung dengan rapi. Cuttingnya sempurna, nggak jadi keluar itu usus, darah, segitu aja yang keluarnya cuma yang tidak dibutuhkan, tutup lagi. Astagfirullah. Tapi benar nggak? Kalau kita mau mentafakuri,
Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha." Kamu tuh kalau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa sanggup. Maka apa yang tidak, apalagi yang membuatmu masih tidak mau bersujud kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah. Karena udah banyak banget nikmat yang kemudian kita sia-siain. Yang berikutnya, keep positive thinking sama Allah, positive vibes. Jangan izinkan kita membaca berita-berita yang negatif. Swipe out aja, nggak usah dibaca. Baca berita-berita yang positif aja buat kita. Bahwa menikah itu membahagiakan. Makanya ketika ada yang posting, media tuh kayak sengaja posting tentang perceraian lah, perselingkuhan lah, supaya orang itu takut buat nikah. Makanya saya lawan dengan postingan. Saya nggak pernah bahas cerai di Instagram saya. Saya bahas aja, saya posting bahagianya menikah. Posting foto sama istri, foto box, share supaya orang semangat untuk nikah, bahwa nikah itu membahagiakan karena ibadah. Allah besok saya jawab dulu yang ada. Ustaz bilang kan kita tidak boleh membenci orangnya tapi sifatnya. Nah, bagi orang dengan kelainan LGBT, gimana cara menyembuhkannya? Karena kadang mereka tuh menyebalkan, kita dituntut berpikiran terbuka tapi mereka tidak menghargai opini kita. Kita juga kan nggak boleh maksa. Gimana tuh? Satu, LGBT itu bukan hanya bertentangan dengan Quran, tinggian. Dia itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cek aja Undang-Undang tentang perkawinan, jelas Undang-Undang perkawinan. Nomor 1 tahun 1970 itu bercerita tentang apa? Pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Jelas. Pakar berarti. Makanya aneh kalau LGBT dibiarkan terjadi pertemuan se-ASEA di Jakarta. Jijik. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Orang yang LGBT, terutama yang gay, saya punya dokter kelamin di Bandung, jamaah. Itu kita ngobrol, saya tanya, dok, apa nih yang menarik info-info? Subhanallah, saya kadang melihat pelaku homo, itu kadang saya jijik, benci, tapi saya kasihan juga, karena dia tuh pupnya udah uncontrol, udah lost doll, serius pak, itu udah dia tuh kemana-mana harus udah pakai pampers, sejijik itu, sehina itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu pakai kalimat yang paling mengutuk kalimatnya tentang LGBT itu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Gimana caranya dari ini? Pisahkan dari lingkungannya. Gak boleh ada satu lingkungannya. Gak boleh ada di teman circle itu. Kalau kita nggak sanggup, aja jauhin aja. Gak usah ditemuin. Jauhin. Kalau mau diingetin, masih bisa diingetin, ingetin. Pelan-pelan ingetin. Kang Boni pernah nggak ngurus yang LGBT? Alhamdulillah, istri saya saksinya. Semua. Ketika dipisahkan dari kumpulannya, kami pisahkan, kita ajak ngaji, saya ajak ngaji, belajar Quran, tausiah bentar-bentar, maaf, dia hapus, dia delete semua video porno yang isinya laki-laki dan laki-laki. Terus sama saya disaksi, dihapus ya, dulu ini Ustaz yang terbaik ya, dihapus dan dihapus, semuanya udah dihapus. Akhirnya saya pernah diajak ke komunitasnya itu. Waktu itu, mohon maaf ya, waktu itu saya belum tahu bahwa dia itu saya diajak ketemu sama teman-temannya dan saya baru curiga, oh ternyata waktu itu dia ngajak saya ke pertemuan temannya itu, akhirnya temannya menyangka bahwa saya itu pacarnya. Supaya kemudian dia bilang, udah gak usah dideketin lagi, dia udah beda, udah punya pacar yang baru. Saya baru sadar nih, ternyata selama ini ketika kita berpelukan, jangan-jangan ada rasa. Tapi alhamdulillah sembuh, bisa sembuh kalau dipisahkan dari lingkungannya, kita treatment. Lu nggak boleh begitu, lu nggak boleh laki, kita harus laki, ajak motoran, gegeberan, terek lain. Laki. Bisa. Dia yang nggak terbuka pikiran. Akal kita itu mungkin tidak terbatas, tapi hukumnya Allah yang membatasi. Nggak boleh begini, nggak boleh.
Jangan terlalu suuzon sama Allah. Terus kakak saya nanya, kakak saya mohon maaf kan disabilitas, kakinya kecil, tangannya kecil. Kalau kemana-mana terus guling-guling. Suatu saat kakak nanya, Allah nggak adil. Kata aku, kenapa teh? Andi bisa jalan-jalan, Andi bisa main, Andi bisa nikah, Andi bisa punya anak. Katanya nggak bisa. Allah nggak adil. Wah, di situ aku kaget banget. Terus aku bilang gitu, teh, Allah kasih Andi tangan sehingga Andi Boni bisa bermaksiat dengan tangannya. Allah nggak kasih teteh tangan itu sehingga teteh nggak bisa bermaksiat dengan. Allah kasih Andi Boni kaki sehingga kaki Andi Boni suka dipakai maksiat sama Allah, datangin tempat-tempat yang Allah nggak suka. Dan Allah nggak kasih kaki ke teteh. Allah jaga teteh dari perilaku maksiat dengan kaki teteh. Allah adil. Allah uji teteh dengan ini, tapi Allah angkat derajat kemuliaan teteh. Allah kasih kaki saya, tapi ini bisa jadi potensi saya untuk masuk nerakanya. Terus dia nangis, baru dia bilang, Insya Allah, Allah adil. Cara pandang kita yang salah. Kita suka bilang Allah jahat, Allah nggak baik. Kenapa? Saya udah sholat, udah ngaji, doa saya nggak dikabul-kabulin. Kita harusnya sadar. Rasulullah Muhammad SAW itu sampai pernah menyampaikan, dan tidaklah duri mengenai kaki seorang mukmin kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kalau duri saja yang melukai kaki kita, Allah ampuni dosa-dosa. Apa kabar dengan hati yang terluka bertahun-tahun lamanya? Apa kabar tentang pengkhianatan yang senantiasa kita terima? Apa kabar dengan ujian dunia yang senantiasa tidak ada habis? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya. Hari ini sampai masa. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan terus berikhtiar berupaya untuk bertobat. Ya Allah, saya tobat. Allah ampuni dosanya. Lalu dia bermaksiat lagi. Lalu dia datang lagi kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Lalu Allah ampuni dosanya. Lalu dia bermaksiat lagi. Kemudian dia datang lagi kepada Allah. Ya Allah, saya tobat. Allah ampuni lagi dosanya. Lalu dia bermaksiat lagi. Lalu dia datang kepada Allah. Dia tobat lagi. Kata Allah, silakan kau lakukan sesuka hati. Tapi kau tidak akan menemukan bahwa aku tidak mengampuni dosa. Aku akan selalu mengampuni dosa. Tapi justru kau akan menemukan dirimu lah yang bosan meminta ampun kepada aku. Jadi Allah nggak pernah bosan ngampuni dosa kita. Cuman kita yang bosan minta ampun sama Allah. Ustaz, maaf, kalau kita sudah menikah, sudah punya istri karena dijodohkan, tapi sayang ke wanita lain dan ingin hidup bersamanya dengan wanita yang dicintai, gimana Ustaz? Mamane, jangan semoga jodoh, udah diberjodohin ya jalanin aja. Jangan terlalu ngeguguin rasa. Ngeguguin apa sih? Memenangkan ya. Si Bayu Semansatas tuh, ya kan? Bayu, sekarang jadi di IPDN ya Bayu? Udah beres? Udah beres di IPDN? Berarti gua tua banget ya Bayu? Serius Bayu? Nah, udah di Tasik, penempatan di mana? Di Tasik. Nah, lu usia berapa sih kamu? 24. Jomblo limited edition. Bayu, ganteng, rajin sholat. Mau nggak? Kamu lagi tidur, kamu disolatin.
Udahlah, jangan cari yang lain. Syukurin apa yang ada, kata Rian Demas. Syukuri apa yang ada, hidup adalah ada. Terkadang cara Allah ngasih tiket surga sama kita tuh unik. Sabar ngadepin istri, sabar ngadepin orang tua sabar ngadepin anak, suami sabar ngadepin mertua, istri sabar ngadepin mertua, dan banyak subhanallah. Apa keutamaan bagi orang-orang yang sering memakmurkan masjid? Wah, Masya Allah banyak banget. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa, menaikkan derajatnya. Ada keutamaan setiap saf-safnya ini. Saf pertama dapat kemuliaan kendaraan unta. Wah, banyak banget. Apalagi yang senantiasa subuhnya ke masjid, Allah ampuni dosa dia, keluarganya. Banyak kebermanfaatan yang bisa kamu dapatkan di masjid. Maka aktiflah ke masjid. Boleh minta foto nggak? Boleh kalau bisa. Kan sekarang pacaran teh udah dinormalisasi. Oh, ada ya. Jika cuma sungai aja yang bisa dinormalisasi. Pacaran sudah dinormalisasi. Padahal tidak boleh, dan orang yang tidak pacaran malah dianggap aneh. Bagaimana menanggapinya Ustaz? Diamin aja. Fokus pada prinsip kita. Istiqomah di jalan Allah, bahwa pacaran itu nggak boleh. Babi mau dicet hitam putih tetap babi, nggak jadi sapi pendek tetap. Mau makan babi nggak mau, kenapa? Haram. Pacaran boleh, ya, aneh. Ngajinya belum sampai 17.32. Apa itu Ustaz? Pada maghrib Al-Isra ayat kedua. Assalamualaikum Ustaz. Terjerat di masa lalu, sulit Pak Ustaz. Lebo. Spion itu diciptakan di motor kecil. Artinya boleh lihat ke masa lalu itu sekali-kali aja. Fokus ke masa depan. Fokus, ngapain fokus? Kita ayo memakai spion. Pernah lihat itu? Di TikTok itu. Dia spion Nabi Adam. Itu spionnya gede banget, dia melihat apa? Itu komedonya kelihatan itu. Spion itu diciptakan kecil, filosofinya adalah kalau kita punya masa lalu, dilihatnya sesekali aja, jangan keseringan, fokusnya menantang masa depan. Nah, kalau lihat ke masa lalu, kecuali untuk introspeksi, saya sampai wah banyak banget ini ya. Sampai 21, 5 menit lagi. Tadi banyak yang belum saya baca, kertasnya banyak banget ya. Kajian ini diinisiasi oleh Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS). Di Mayasari ada gebiar beasiswa 50% untuk all biaya periode Juli dan Agustus kelas. Saya mau bertanya, ada seorang laki-laki menanyakan kepada saya, apakah saya siap menunggu dia 5 tahun menyelesaikan studinya di timur tanah. Minta saran bagaimana seharusnya saya menyikapi atau menjawab yang baik permintaan dia itu. Sekarang ada 50 tahun. Tunggu 5 tahun itu gambling ya. Gini. Iya kalau benar dia setia sama omongannya. Udah kita nunggu 5 tahun, dia malah dapetin cewek orang Mesir. Itu zong banget itu. Terus yang akhirnya kita jadi terluka, menangis, tapi ku tega kau curangi aku. Gak usah lagu-lagu gitu lah. Lagu-lagu Allahumma sholli sholawatina. Kalau teteh mau nunggu, silakan. Kalau enggak, omongin sama dia. Maaf, kayaknya kalau 5 tahun kelamaan. Kamu nggak bisa nungguin kamu. Takutnya kamu juga nggak serius di sana ngejaga cinta kamu sama aku. Dari jalan,
passing me by aja. Kalau memang saya 5 tahun belum nikah, yuk gas. Kalau enggak, sorry aja. Ya balik lagi ke teteh. Kalau saran dari saya sih, ya gimana teteh? Teteh yang lebih tahu kondisinya. Mau nggak nunggu 5 tahun? Kalau saya sih enggak. Iya benar nggak sih saya? Bagaimana bisa ikhlas menerima takdir? Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Ridho menerima ketetapan dari Allah. Bagaimana caranya? Berhusnuzonlah kepada Allah dalam menyikapi mendapatkan apapun datangnya. Tanya Nabi Ayub alaihissalam ketika kemudian diuji kulitnya bermasalah, diuji hartanya dibakar semuanya sama iblis. Kemudian iblis nanya, kenapa kamu masih istiqomah wahai Nabi Ayub? Jawaban Nabi Ayub alaihissalam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kasih 5 amalan. Jangan tinggalkan hari-hari kita dalam melakukan apapun kecuali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah pakai topi, pakai baju. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, jangan lupa mengucap Alhamdulillahirobbil. Yang ketiga, kalau kita melakukan kemaksiatan atau lagi ingat kemaksiatan yang dahulu kala pernah kita kerjakan, jangan lupa mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan, tidak membahagiakan, atau kehilangan sesuatu, maka jangan lupa untuk baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Yang terakhir, jangan tinggalkan zikirmu hari-hari dengan kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasul, supaya lebih bahagia. Terakhir kan, bagaimana caranya supaya kita tidak merasa terbebani dengan dosa kita di masa lalu? Walaupun kita tahu kalau maaf, tapi diri ini kita sudah ngerasa nggak pantas buat diampuni. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhawfu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia sunnastaqom istiqomah pancep binu galur, ya apa? Benar. Halo, assalamualaikum. Ini ternyata ada yang di atas juga ya. Maaf ya, aku nggak nyapa kamu. Hati-hati ya kalau udah di atas, jangan lupa turun. Pulangnya hati-hati. Astagfirullahaladzim, tadi apa? Wajahmu mengalihkan ayat-ayat Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Jangan pernah takut tentang masa depan kamu. Kalau kita udah hijrah, ala takhafu, ya usah takut dengan apa yang ada di hadapan kamu. Yakin bisa, pasti bisa. Bisa bodoh, bisa. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati dengan apa yang sudah ada di masa lalu kamu. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni dosa-dosa. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Itu aja. Saya kira pertanyaannya nggak ada yang urgent kayak mau hampir bunuh diri lah, apa nggak ada. Kondisi ekonomi keluarga saya sedang buruk. Saya sebagai anak ingin melanjutkan kuliah yang sempat putus di semester 6 karena kampus saya ditutup. Wah, ada kampus ditutup? Ya Allah, kasihan banget. Ini bisa ditampung nggak sih Pak? Atau harus saya kasih beasiswa ya? Cewek atau cowok nih?
Lihat dulu. Cowok banget sama laki ya. Jadilah next struggle. Pilih-pilih ya. Kondisi ekonomi keluarga saya sedang buruk. Saya sebagai anak ingin melanjutkan kuliah yang sempat putus di semester 6 karena kampus ini ditutup. Pertanyaannya, saya harus memilih bekerja untuk membantu keluarga meskipun resikonya saya putus kuliah, atau saya memilih melanjutkan kuliah sambil kerja meskipun dengan resiko belum bisa maksimal bantu ekonomi keluarga di rumah. Saya nggak tahu seburuk apa, tapi mohon maaf, bukan saya membandingkan. Sewaktu saya kuliah sama, ekonomi keluarga saya juga nggak bagus. Saya juga memilih untuk kerja sambil kuliah sambil kerja, karena harus membantu ekonomi. Cuman ada waktu yang harus kita korban, nggak bisa main, nggak bisa jalan-jalan, nggak apa-apa, itu perjuangan kita di awal. Ingat kata Raim Laude, siapa yang mau pahit-pahitan, bekerja keras di awal, sulit-sulit di awal, dia akan mendapatkan kemudahan ketika di akhir-akhir. Tapi siapa yang justru pengen santai-santai di awal, mudah-mudah di awal, ringan-ringan di awal, hati-hati di kedepannya dia akan mendapatkan kesulitan. Dari sekarang aja diajar merih, supaya nanti di akhirnya kita akan apa sih? Bunga, sukses lah. Mending merih di awal daripada merih di akhir. Mending diajar merih dari awal. Saya kira gitu aja sih. Kalau bisa kuliah, alhamdulillah sambil kerja. Semester 6 tuh berapa semester lagi? 2. Dan nanti WhatsApp saya aja. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Yang penting kamu serius kuliahnya. Soalnya sayang 2 semester lagi. Saya bantu insya Allah. Mudah-mudahan nanti tinggal kita WhatsAppan aja. Selesai ya? Nggak ada yang terjerat pinjol kan di sini kan? Oke, ini terakhir ya, udah nggak ada WhatsApp lagi. Suami istri mereka menikah berarti jodoh. Tapi kalau mereka cerai berarti masa jodohnya habis. Atau gimana? Otak kali habis, panjang dong. Emang jodohnya cuma sampai situ, Besti. Ganti lagi yang lain. Gak ada disiapin yang lain. Ya jodohnya cuma sampai di situ. Mau dipaksain nggak bisa, ya udah. Alhamdulillah, Allah mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau belum bisa terjawab semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat bisabil haqq. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang bawa bayi yang belum pulang? Ibu-ibu yang di belakang bawa anak masih kecil, kasih kolfam aja ya. Ada banyak yang ibu yang di belakang di perpustakaan. Ada lagi yang bawa bayi belum pulang? Itu juga satu yang itu. Ada lagi yang bawa bayi, pastikan bayi sendiri bukan bayi tetangga. Ada? Oh, Masya Allah, ibu sampai dibaledogin anak. Ya. Kasih ya bu, udah datang sama anaknya. Udah makan belum ibunya? Saya uangnya di mana ya? Habis. Ada uangnya situ teh?
Asik, ini sisa. Ah, ini ada 50.000. Asik, 50.000 buat ibunya. Kasihan. Bawa anak. Asik ya Bu. Asik. Ada yang janda di sini? Yes. Sabar aja ya. Insya Allah dapat yang terbaik. Insya Allah. Sudah, ada lagi yang bawa anak. Baik. Tuh, akhwat yang paling jauh dari mana? Ciamis ada? Ciamis? Oh, dari Ciamis? Naik motor? NTT? Balik gua. Mana dari NTT? Masa dari NTT? Ada dari NTT? Serius? NTT kan? Cuman bahasa Medan. Dari tadi tidak mengerti tadi saya bicara berarti. Mengerti kan? Ngomongnya sudah berapa lama di Tasikmalaya? Berapa? 1 tahun. Oh, 1 bulan masih belum paham. Aing mana ya? Dapat buku ya? Dapat buku dapat. Oh, dapat mic. Nih, saya kasih buku ya. Buat kakak. Saya maaf ya pakai bahasa Sunda ya. Tidak. Kenapa? Mau pulang? Jangan atuh, kamu udah bisa ngebodor sekarang. Ya, saya kasih buku ya. Judulnya Allah beri aku kesempatan. Kalau sudah kau bilang jangan kurang-kurang bahagia. Jazakallah. Iya, sama-sama. Jaga diri kamu baik-baik. Ada lagi yang bawa anak? Sebelah sana. Dagang betul, biar betul. Ini mana? Paling enak itu bagi-bagi. Sudah? Ada yang mau bayi lagi? Yang jauh dari mana? Saya dari NTT ada lagi. Bengkulu. Yang tahu dari mana teh? Masya Allah. Dari mana? Ciparai. Jepara. Kuliah di? Hah? Oh, kerja. Dapat buku aja ya. Ini dapat buku. Apa teh? Buku. Ada lagi akhwat yang jauh dari mana? Yang sengaja datang ke sini gitu akhwat. Sangat gitu. Ada? Ciamis. Depok sengaja ke sini. Baru nyampe naik motor. Oh, takbir. Emang mau ke tempat aku atau enggak? Sengaja. Hah? Nentuin hari supaya sekarang sekalian buat kuliah gitu ya. Iya Ustaz. Kuliahnya di UI. Iya. UI? Iya, UI. Itu di Depok atau? Depok. Oh iya Depok. Iya di perbatasan. Ke sini ada siapa di sini? Keluarga di sini, terus kuliahnya di sana. Oh, aslinya Tasik. Bukan. Sudah ayo pulang. Oh, tapi tadi dari Depok makanya Baru pulang dari Magang, terus kayak kalau lihat player ada wisata di Boni, sekalian aja dipulang gitu. Adiknya dikawin sekarang. Ya, dapat buku ya. Jazakallah. Salam buat mama ya. Mama, salam buat keluarga. Dari UI loh, jurusan apa? Bisnis Islam. Masya Allah, luar biasa. Tuh masa depannya cerah lah. Ada katingan seetik lah. Bisnis Islam, sebelah syariah. Ada lagi Ahmad, dari mana lagi terakhir? Mana ibu yang di belakang? Hah? Banjar, Pak. Banjar? Banjar. Pakai motor? Dari mana, Pak? Karawang, Pak. Oh. Hah? Pakai apa ke sini? Oh, enggak usah ditanya pakai apa, dia masih kuliah di sini sih. Ini aja dapat buku aja, mohon maaf. Ya, Ikhwan dari mana? Paling jauh? Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya tetap semangat. Takbir, Ikhwan. Barakallah, insya Allah mudah-mudahan jadi satu keberkahan. Insya Allah kita ngaji bareng lagi, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa datang ke kota Tasikmalaya. Tasik tapi asik, sangat bahagia berada di kota kedua yang saya cintai karena Allah ini. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa bersama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallah. Itu aja mungkin teman-teman kelas ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memberikan